pagi, Sore Ibu. War. Alhamdulillah baik Bu. Luar baik, baik, Iya baik. Ibu. Ya, luar biasa sekali. Kemarin saya menerima pesan dari Oh, Ibu iya. Novi bahwa katanya hari ini mau ketemu untuk ada cerita, ada. Iya Ibu. Iya. Nah, ya kira-kira ceritanya apa ya? Saya ingin dengar nih. Oh iya. Eh, Begini Bu, saya ada beberapa hal yang ingin yang menurut saya ingin bicarakan begitu. Saya ingin cari eh, teman untuk berbagi agar bisa mengetahui apa yang saya rasakan begitu Ibu. Makanya saya hubungi Ibu. Hal ini terkait dengan eh, kan saya sedang menempuh pendidikan guru penggerak nih Bu ya. Jadi pada modul-modul sebelumnya itu sudah ada apa pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kebetulan di sekolah saya itu masih menggunakan kurikulum 2013. Insya Allah nanti tahun depan ini, tahun ajaran baru ini sudah mulai menggunakan IKM. Tapi beberapa minggu ini saya sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, sudah berjalan 2 minggu ini, beberapa minggu ini, tapi ada sedikit kekhawatiran begitu dalam diri saya karena di mana pembelajaran berdiferensiasi itu menuntut untuk kita melihat kebutuhan murid di dalam kelasnya itu. Jadi dilihat dari minat, kesiapan maupun gaya belajar mereka. Kan ada yang audio, ada yang visual dan ada yang kinestetik. Nah, yang menjadi kekhawatiran itu saya takutnya uh, minggu-minggu setelah ini jadi kan dalam pembelajaran apalagi pembelajaran matematika itu saya takut mereka nanti akan merasa bosan dan mulai merasa jenuh karena yel-yel atau ice breaking yang saya berikan itu wah itu saja begitu atau modelnya itu saja. Nah, saya sudah mulai merasa khawatir jika minggu depannya saya masuk nih uh, belum ada perubahan terkait dengan model ataupun metode metode pembelajaran yang belum bervariasi saya sudah mulai khawatir di sekarang. Jadi makanya saya pikir harus ada hal yang saya bicarakan begitu dengan dengan teman atau dengan siapapun itu agar bisa siapa tahu nanti akan ada uh, inspirasi-inspirasi baru begitu. Iya Ya. begitu. Oh ya, luar biasa sekali ya. Saya sudah dengar uh, cerita Ibu dan saya pengen tahu apa yang menjadi tujuan Ibu dari pembicaraan kita nanti. Oh iya, tujuan saya Bu setelah pembicaraan ini semoga nanti saya sudah mulai ada gambaran nih Bu. Oh, berarti minggu depannya ini untuk pembelajaran berreferensiasi ke depannya nanti nih saya akan buat apa agar nanti siswa-siswa saya nih yang di dalam kelasnya itu tidak merasa bosan bahwa oh iya, oh sudah ada yang baru. Ayo cepat masuk. Oh, pasti besok nih ada yang baru nih begitu ya Bu. Menurut saya sih begitu Bu. Jadi ini jadi tujuannya yang saya sudah tahu bahwa Ibu pengen supaya ada sesuatu yang baru, ya ada pembelajaran dengan gaya yang baru yang tadi Iya. Ibu sudah katakan bahwa dengan cara-cara yang baru. Tadi Ibu juga mengatakan bahwa Ibu sangat ketakutan kalau Iya benar. misalnya pada waktu Ibu masuk dengan metode itu saja anak-anak pasti akan menjadi bosan gitu. Itu menjadi sebuah ketakutan dan saya pikir itu wajar ya kalau kita sebagai guru kita masuk kelas kemudian ada ketakutan-ketakutan itu memang itu wajar. Nah, um, dan itu menjadi tujuan Ibu bahwa Ibu ingin supaya pembelajarannya ketika Ibu masuk itu tidak bosan. Iya, benar. Sehingga otomatis ketakutan itu tidak ada Iya, gitu ya. betul. Ya. Nah, um, tadi saya sudah dengar banyak yang Ibu sudah bicara. Kemudian menurut Ibu apa ukuran keberhasilan dari sebuah pembelajaran di kelas yang tidak membuat anak-anak itu bosan gitu? Wah, iya. Iya Bu, ukuran keberhasilannya eh, ya mungkin dari ini Bu,
setelah pembelajaran saya akan melakukan refleksi nih Bu ya. Saya sering menggunakan tiket masuk atau tiket keluar. Nah, sebenarnya dari refleksi itu mungkin saya akan identifikasi ya Bu ya, dari tiket keluarnya itu, wah, oh iya, oh pembelajaran hari ini menyenangkan begitu. Oh iya, oh mau seperti apa nanti pembelajaran ke depannya. Oh mungkin itu ya Bu ya, dari refleksinya itu dan juga eh, dari respon anak-anak jika mereka merasa termotivasi bahwa oh iya jam pelajaran matematika nih, cepat 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 Ibu Novi akan masuk begitu iya mungkin dan juga setelah pembelajaran mereka refleksinya itu bahwa oh iya ada hal yang bermakna yang mereka dapatkan nanti di setiap pembelajaran, mungkin itu yang menjadi ukuran keberhasilannya Bu. Jadi ada hal-hal bermakna yang Iya nanti anak akan iya dari benar, pembelajaran pembelajar yang iya jelas. benar-benar. Nah, em, bisakah Ibu mengidentifikasi hal-hal yang harus disiapkan, hal-hal yang membuat pembelajaran itu anak-anak tangkap bahwa itu bermakna, ada hal-hal yang perlu disiapkan apa saja menurut Ibu? Hmm, mungkin saya akan eh, membuat beberapa rancangan ya Bu ya metode ya iya di antaranya biar nanti lebih bermakna mungkin dalam pemberian ice breakingnya itu tidak melulu hanya ya permainan, tidak melulu hanya permainan begitu Bu. Artinya walaupun mereka bermain tapi mereka sambil belajar. Nah, belajarnya itu terkait dengan materi yang hari itu. Jadi misalnya mau buat lagu kah atau mau buat apa, yang penting konsentrasinya itu tidak terpecah ketika ice breakingnya begitu Bu. Mungkin itu pemberian ice breaking dan juga pasti nanti uh, agar tidak untuk permainan-permainan dalam uh, pembelajaran berdiferensiasi itu setidaknya tidak melenceng dari tujuan kita pada hari itu begitu. Mungkin itu yang penting harus saya lakukan. Iya. Ya, tadi saya dengar Ibu katakan bahwa ice breaking itu supaya tidak melenceng dari Iya. tujuan. Iya. Berarti saya tangkap bahwa betul-betul pembelajaran Ibu di dalam pembelajaran ini Ibu betul-betul tahu tujuan daripada pembelajaran ini. Iya. Kemudian selain itu Ibu bisa ukur ke anak-anak apakah mereka merespon seperti tadi yang Ibu katakan bahwa anak-anak bisa merespon. Nah, yang mendukung pembelajaran ini yaitu ice breaking. Iya. Ice breaking Ibu selain ice breaking, kemudian tadi ada tiket masuk, tiket keluar. Nah, itu saya bisa tanya lagi, Ibu bisa mengidentifikasi hal apa saja yang sebenarnya sudah ada itu yang Ibu rasa bahwa saya harus mengembangkan ini. Dapat yang tadi Ibu katakan bahwa ini loh kami mau tunggu Ibu Novi Iya, gitu. iya. Berarti kan ada sesuatu yang memang Ibu punya dan Ibu mau kembangkan dia. Kira-kira apa sih yang bisa Ibu? Oh iya, mungkin yang perlu saya kembangkan agar tidak nanti saya tidak merasa khawatir ke depannya. Ya, mungkin motivasi mereka Bu. Iya, jadi rasa rasa ingin tahu mereka bahwa oh iya besok ini saya akan belajar apa nih dari Ibu Novi. Mungkin itu membangkitkan motivasi mereka. Ya, itu sebenarnya sudah ada, tapi perlu pengembangan. Ya, agar nanti pasti kan kalau mood anak-anak kan tidak tahu apakah besok ini mood mereka bagus atau tidak. Nah, untuk menjaga itu pengembangan ke depannya itu em, yang ingin saya tanamkan kalau untuk iya, kalau untuk pengembangannya seperti itu Bu. Iya, kan motivasi. Ini menyangkut mood anak-anak, Iya. kemudian Ibu sendiri sudah menemukan bahwa ada hal-hal yang sudah ada, Iya, yang berkembangkan, iya, kan? benar. Ada Ibu motivasi, bagaimana motivasi anak-anak, bagaimana tadi berarti hubungannya juga dengan pendidikan kepolisian kelas kalau Iya, tidak salah. iya, Ya, iya. dari Iya, benar. seperti apa yang Ibu butuhkan dari anak-anak dan dibutuhkan mungkin dari orang lain juga. Iya, tentu untuk keberhasilan dalam pembelajaran di kelas itu banyak dukungan yang diperlukan ya Bu ya. Salah satunya itu faktor utama itu di anak-anak dulu, karena pembelajarannya ini untuk memenuhi kebutuhan mereka
Nah, dukungan yang paling besar itu anak-anak dulu. Selain dari dukungan, memang dukungan mereka sangat berarti juga, ya. Tapi saya juga harus mengantisipasi hal-hal itu, ya, dengan mempertimbangkan, jika hambatan ini berarti harus mempersiapkan ya Bu ya, beberapa trik-trik jika nanti toh dukungan ini tidak diterima secara penuh, apa yang harus saya lakukan. Mungkin saya akan buatkan beberapa agenda ataupun catatan berupa rencana begitu ya Bu ya ke depannya, biar nanti ya kan ada banyak cara kalau terkait dengan fasilitas juga, eh, kita bisa lihat dari referensi banyak ya Bu ya. Iya, baik itu dari alam maupun alam yang mendukung, ataupun sekarang kan bisa lihat dari YouTube atau literasi-literasi yang memungkinkan, agar bisa mencapai tujuan yang saya harapkan, mungkin begitu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Nah, tadi saya dengar Ibu mengatakan bahwa seandainya saja dukungan-dukungan ini tidak maksimal Ibu terima, maka Ibu akan punya rencana, Ibu punya persiapkan diri, persiapan diri khusus, di mana Ibu akan membuat agenda-agenda, akan membuat rencana mana, kemudian Ibu akan mencari referensi-referensi secara langsung dari alam atau dari itu, Ibu akan bekerja secara maksimal. Nah, ini adalah sebuah keberanian sebenarnya. Sebuah ketakutan yang muncul itu, bisa Ibu gambarkan ketakutan ini dari hal apa saja, hasil atau proses atau apa gitu. Ketakutan ini bisa Ibu bisa lebih spesifik lagi, ketakutannya ini di bagian mananya gitu. Kekhawatiran saya Bu ya, yang lebih spesifik sih, saya khawatirnya itu di bagian hasilnya ya Bu ya. Kalau prosesnya itu pasti nanti waktu terjun langsung lihat bahwa oh iya ini nanti biarlah berproses begitu. Ya, saya yang lebih khawatirnya itu hasilnya nanti, anak-anak akan merasa menyenangkan atau tidak dengan pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin itu sih Bu. Anak merasa menyenangkan atau tidak, pada akhirnya akan tergantung hasil. Iya, benar. Dan ini menjadi tanggung jawab. Iya. Apa kira-kira yang ingin Ibu lakukan setelah saya ingin tahu itu akan Ibu lakukan? Rencananya sih, saya akan men-searching yel-yel kalau yel-yel kan pasti sudah sudah menjadi umum. Kalau matematika pasti bisa, itu sudah bisa dirubah, tinggal dikembangkan saja. Tapi kalau untuk ice breakingnya, mungkin saya akan mencari ice breaking terbaru yang agar tidak monoton seperti yang kemarin-kemarin. Setidaknya ada hal yang baru lah yang mereka dapatkan. Oh iya ini sudah ganti lagi, oh tidak seperti kemarin ya begitu. Jadi setidaknya saya pikir itu yang saya akan men-searching ice breaking terbaru. Dan juga saya juga akan membaca, melihat dari berbagai contoh dalam pembicaraan kita ternyata sudah ada kekuatan-kekuatan yang Ibu Novi punya. Nah, ada yel juga tadi. Nah, saya mau tanya, yel-yel apa yang sudah Ibu terapkan di kelas? Yel-yelnya seperti apa yang sudah Ibu terapkan? Kalau yel-yel itu terkait dengan matematika pasti bisa. Tepuk bisa. Ya, ini pertama saya bisa, situ kamu bisa, semua bisa, kita pasti bisa begitu Bu. Itu bagian dari yel-yelnya Bu. Ya, kemudian kalau misalnya metode-metode apa yang biasa Ibu terapkan? Biasanya kalau yang kemarin-kemarin untuk pembelajaran berdiferensiasi itu, saya pakai metode berdiskusi ya Bu ya. Jadi di situ saya berikan awalnya tampilan PowerPoint dulu. Setelah itu kita membuat nyanyian matematika, tapi dicari di YouTube, dan juga pemberian LKPD-nya. Jadi diusahakan untuk ketiga gaya belajarnya itu didapat Bu dalam pertemuan itu begitu Bu. Ya,
ada gaya belajar, tapi ya visual kemudian Iya benar. audio Iya yang ibu, iya. ya antara yel-yel, kemudian ada metode-metode, kemudian ada tiket masuk tiket Iya. keluar. Yang menjadi skala prioritas ibu apa? Yel-yel kan? Oh iya, biasanya yang menjadi prioritas saya itu ketika dalam pembelajaran, saya pasti akan melihat dari tiket masuk dan tiket keluarnya itu, Bu. Karena itu kan bagian dari refleksi juga. Nah, dari tiket keluar itu saya sudah bisa mengetahui eh, sampai sejauh mana apa kemampuan dari peserta didik, murid-murid itu, dan juga bisa mengetahui oh iya pembelajaran apa yang mereka inginkan ke depannya, seperti itu, Bu. Bisa digambarkan peluang yang ibu dapat ketika menggunakan yel-yel atau menggunakan tiket masuk tiket keluar, peluang antara 1 sampai 10, kira-kira ibu bisa mengira-ngira ini peluangnya besarnya berapa kira-kira Oh kalau iya, bisa. kalau berbicara tentang peluangnya, sekarang karena belum sepenuhnya saya merasa masih ada khawatirnya, eh, di angka 7 mungkin, Bu, ya. Setuju. Iya. Keinginan ibu maunya angka yang paling sempurna. Oh iya, kalau lebih baiknya sih tidak mungkin di angka 10 ataupun 100 karena itu sudah di atas kali. Saya ingin sekali di angka 8 ataupun 9, Bu. Begitu. Iya. Dalam artian seperti apa ini? Angka 8, angka 9, anak-anaknya seperti apa mereka punya ketika masuk ke keluarnya itu seberapa besar ibu bisa mengukur mereka. Oh iya, sebenarnya kalau di angka 8 ataupun angka 9 itu suasana pembelajarannya itu terasa menyenangkan, Bu. Jadi sebelum saya masuk sudah artinya saya sebagai guru dirindukan sebelum proses pembelajarannya begitu, Bu. Setidaknya ada perubahan yang terjadi bahwa matematika itu tidak membosankan, tapi materi yang sangat menyenangkan begitu, terlepas dari siapapun yang mengajar begitu, Bu. Itu Berarti menjadi skalanya. ya, skalanya bukan saja kualitas tapi kuantitas Iya, juga. iya. Apa gitu menerapkan itu di kelas? Karena saya sendiri merasa luar biasa nih kalau misalnya ada cerita yang baru bahwa saya berhasil dengan Iya, cara ini, iya, saya iya berhasil benar. sebenarnya kan. Ya, Oh iya. Rencananya kebetulan saya itu mengajar di kelas 3, jadi Senin dan Kamis jadwal saya, Bu. Minggu depan mungkin sudah bisa dieksekusi, Bu, ya. Iya, karena saya takutnya dari sementara masih semangat-semangatnya nih, Bu. Jadi setelah mencari, oh iya, nanti tinggal saya koordinasikan kembali kepada Ibu kalau seandainya apabila nanti ke depannya ada permasalahan apa begitu ya, Bu, ya. Ya, minggu depan saya rasa sudah bisa, Bu, untuk ya. dieksekusi. Iya. Terima kasih Ibu, saya ingin apa namanya mendengar cerita Ibu lagi Oh minggu iya. depan bahwa Siap, siap, malam Bu, kita siap. dapat menunggu cerita yang nanti Ibu akan kasih ke saya ketika Ibu menemukan metode-metode yang baru, cara-cara yang baru, kemudian gimana Ibu mengkondisikan kelas sehingga kelas begitu. Siap, 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 Bu. Ya. Kemudian kita sudah berbicara dengan lingkungan. Saya sebenarnya di akhir percakapan kita bahwa apa sih yang sudah Ibu terima, apa yang Ibu dapat. Oh iya. Oh iya. Ya, walaupun hanya percakapan mungkin terlihat basa-basi, tapi saya sangat dapat banyak sekali, Bu, manfaatnya ya untuk hari ini. Saya sudah bisa lebih tahu apa yang akan saya lakukan nanti ke depannya, begitu, Ibu. Sudah lebih rasa saya sudah lebih rasa kuat, Bu, dan yakin untuk melakukannya. Kan tadi saya masih rasa khawatir nih. Oh, ternyata setelah percakapan ini ada aksi rencana-rencana yang akan saya terapkan. Iya, saya akan buatkan. Saya ingin sekali untuk mengimplementasikannya, Bu. Iya, ke depannya begitu, Bu. Iya, terima kasih Ibu Susan sudah lebih menguatkan saya. Saya sudah merasa, iya, oh iya ternyata saya bisa mengembangkan dari rencana-rencana saya itu. Iya. Ketika Ibu
ibu sudah semakin menyelidiki, ibu semakin mempersiapkan diri, semakin yang tadi Kak Ibu katakan bahwa semakin mempersiapkan diri, semakin ibu punya agenda, semakin ibu punya referensi yang banyak, ketakutan yang tadi ibu katakan bahwa saya lega gitu. Iya. Saya tidak khawatir Iya. berarti ketakutan itu bisa diminimalisasikan karena tadi kita punya persiapan diri yang tadi yang itu ibu Iya. sangat menyenangkan Terima sekali. kasih banyak Ibu Susan. Berikutnya Sekolah ya Bu ya? saya baru selesai Oh. dan saya Siap, siap, siap. Ya, terima kasih nih Bu Susan sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Saya juga sudah melihat pesan dari Ibu. Wah, ternyata perlu nih harus ada sesi coachingnya begitu. Ya, karena untuk percakapan kita yang singkat kali ini, nah sebagai awalnya itu apa yang menjadi apa yang ingin Ibu bicarakan untuk siang hari ini, Bu? terima kasih ibu udah menunggu saya. Iya. Punya beban ya ibu ya. Saya Mm-mm. kan calon guru penggerak, Oh kemudian di iya, Bu. sekolah sendiri yang jadi calon guru penggerak. Nah, Mm-mm. uh, apa namanya, saya ingin supaya pengkondisian uh, budaya positif di sekolah saya itu Mm-mm. benar-benar terlihat begitu. Sementara kan saya sendiri yang baru menjadi pencetus, yang menjadi model begitu. Nah, saya mendapat masalah ketika saya harus menuntut teman-teman yang paradigma mereka itu tidak sampai ke situ gitu. Kalau anak-anak ini mereka buang sampah karena memang kebiasaan dari rumah. Mereka buat ini kan memang sudah dididik dari rumah seperti itu. Nah, yang saya ingin adalah ini loh, kalau kita mau mengubah lingkungan sekolah kan harus mulai dari diri kita dulu. Oh iya, ya benar. Kemudian guru harus punya peran. Oh, iya. Nah, membuat mereka memiliki nilai-nilai itu dan peran itu kan untuk mengubah mindset dan paradigma mereka itu saya mengalami kesulitan gitu karena tidak merespon terlalu, ada yang terlalu belum menjadi sesuatu yang menarik begitu ini. Oh. Ya, sore hari ini ingin curhat ke ibu. Oh iya, siap, siap. Oh iya, menarik sekali ya Bu ya terkait dengan cerita Ibu. Yang saya tangkap nih, Ibu sebagai guru penggerak, yang merupakan guru penggerak satu-satunya ya di sekolah itu. Iya, jadi Ibu ada rasa beban tersendiri terkait dengan untuk bagaimana mengubah paradigma terkait dengan budaya positif ya Bu ya. Ya, jadi bagaimana untuk mengubah mindset dari nilai dan peran-peran guru, ya dimulai dari peran guru dulu baru agar nanti budaya positif itu bisa berjalan begitu Ibu ya. Nah, untuk apa yang menjadi tujuan percakapan kita hari ini Bu? Apa yang ingin Ibu dapatkan setelah percakapan ini nantinya Bu? Ingin solusi gimana supaya dengan rekan-rekan guru saya Iya, Bu. mereka punya set yang minimal mereka mendekatilah, minimal mereka tangkaplah budaya positif, salah satunya misalnya restitusi atau kebersihan atau Iya. nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru atau peran-peran yang harus dimiliki. Mereka punya itu salah. Iya, iya. Iya. Berarti tujuannya itu setidaknya ada pengembangan ya Bu dari mindset yang dari peran-peran guru itu ya Bu ya. Iya, bagaimana budaya positif menjadi mereka bisa mengetahui nilai-nilai dan peran dari mereka sendiri, ya, dan juga bagaimana itu tentang konsep restitusi ya Bu ya, dan juga kebersihan ya untuk membuang sampah.
mencapai tujuan itu, adakah rencana-rencana yang ingin ibu laksanakan begitu, atau adakah kekuatan dulu yang sudah ada di dalam guru-guru nih, terus apa yang ingin ibu kembangkan dari mindset mereka begitu Bu? Em, yang selama ini yang sudah diupayakan, yang sudah ada, saya udah berhadapan dengan kepala sekolah, kemudian saya udah Oh mulai ya. kedua bahwa budaya positif yang kita punya ini di sekolah sebenarnya sudah ada. Oh Misalnya iya. setiap pagi itu ada janji siswa yang Hmm. diikrar diucapkan anak-anak. Nah, di dalam ikrar janji siswa itu sebenarnya sudah ada komitmen-komitmen di situ, bagaimana mereka bisa menjadi tertib di kelas, kemudian di sekolah menjaga kebersihan. Hmm. Itu sudah tersirat sih sebenarnya sudah. Nah, tetapi komitmen untuk melakukannya itu anak-anak kan membutuhkan ini loh yang menggerakkannya Oh. kita guru-guru. Nah, itu yang saya sudah masuk di kepala sekolah dan saya sudah berbicara ini. Nah, kemudian saya juga sudah masuk dan sudah melakukan aksi nyata Hmm. guru dan juga murid-murid di kelas dengan uh, Hmm. Iya iya. saya sudah mempresentasikan atau saya sudah mensosialisasikan apa yang disebut dengan proses restitusi guru. Mereka sudah mendengar, sudah minimal mereka sudah dengar dan sudah cuman aksinya ini yang actionnya supaya memang anak-anak itu merasakan dampak sama juga melakukan, sehingga ini tidak satu terjadi gitu, ini terus terjadi dan ini menjadi gaya, sehingga kalau anak-anak SMA 2 Maluku Tengah kemana-mana orang bisa, oh ini anak SMA 2, mereka jalan di jalan mereka sapa gitu, mereka sampah mereka buang gitu, mereka ambil sampah mereka pungut dan buang di tempat sampah, seperti itu nilai itu yang memang harus ini menjadi mimpi bahwa ini loh harus. Oh. Oh iya iya. Dari guru-gurunya dulu. Nah, Iya, iya, wah keren sekali ya Bu ya. Sebenarnya Ibu sudah ada kekuatan itu, saya lihat ya, dari apa yang Ibu sampaikan bahwa Ibu sudah melakukan aksi nyata terkait dengan bagaimana praktek restitusi. Ibu juga sudah buat keyakinan kelas begitu ya Bu ya. Nah, yang Ibu inginkan itu nanti biar nanti kedepannya ketika anak-anak itu bahwa konsep budaya positif ini sudah diterapkan bisa mencari ciri khas ya Bu ya. Oh iya, oh ini yang angkat ini nih, oh yang bersih, oh ini anak-anak dari SMA Ibu Susan nih, begitu ya Bu ya. Nah, untuk mencapai keinginan itu adakah langkah-langkah yang lebih konkret yang ingin Ibu laksanakan ke depannya begitu Bu? ya, ya, yang langkah-langkah konkret yang ingin saya lakukan adalah bahwa saya tidak sendiri, harus ada kolaborasi, Oh, kolaborasi. harus ada kerjasama, kemudian harus ada inisiatif-inisiatif yang muncul dari teman-teman guru. Ayo kita buat sampah, ayo kita buat tempat sampah bersama-sama, ayo buat pamflet untuk tindakan bully atau tidak ada kekerasan dengan saling menghargai. Nah, kemarin itu satu hal yang saya sudah tunjukkan bahwa kemarin waktu saya masuk kelas ada 2 anak kita buat catatan lain gitu. Kemudian saya panggil mereka dan saya panggil ke kantor gitu. Setelah jam pelajaran saya minta mereka ke kantor dan saya merestitusi mereka di sana dengan tidak marah, dan guru dengan yang lain ada lihat ini loh. Mereka betul-betul menyadari kesalahan mereka dan mereka minta maaf dan mereka kembali ke kelas tanpa saya tahu. Mereka kembali ke kelas dan mereka minta maaf dari teman-teman mereka. Kayak gitu. Dan pada akhirnya mereka ternyata ada pembicaraan juga di sana bahwa gimana caranya supaya kita Ibu Susan kalau masuk kelasnya nyaman gitu. Seperti itu mereka sempat ngomong seperti itu. Jadi yang nilai-nilai ini yang sudah
rindu supaya penghargaan ada timbal balik ketika anak ini kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini ada sebuah perubahan dari anak-anak. Nah, kita yang harus semakin maksimal gurunya untuk bisa melakukan antara sesama rekan guru dan juga anak. Iya, oh iya. Sebenarnya Ibu sudah ada punya bayangan ya terkait dengan bagaimana berkolaborasi antar baik itu pimpinan maupun rekan-rekan guru, dan juga tadi setidaknya ada timbal balik ya dari apa yang Ibu praktekkan begitu maksudnya. Nah, menarik sekali ya Bu ya. Saya juga langsung merasa bahwa oh iya ada pada posisi oh iya sebenarnya itu juga menjadi tanggung jawab atau beban tersendiri bagi kita jika kita diperhadapkan pada situasi seperti itu. Nah, menurut Ibu kira-kira untuk menjalin kolaborasi itu agar ada timbal balik juga dari baik itu rekan guru maupun warga sekolah dan murid-muridnya misalnya, apa yang Ibu rencanakan begitu, seperti aksi-aksi apa tindakan yang akan Ibu lakukan untuk mencapai agar kolaborasi yang tadi, timbal balik yang tadi berjalan dengan baik Bu, atau bisa berjadi budaya ya Bu ya, karena budaya yang baik ya. Ini kan musim duren Bu. Oh iya musim durian. Mereka itu ayo kita pergi ke pohon duren untuk makan duren bersama. Saya diajak, saya senang sekali. Nah di sana mungkin saya akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Saya mungkin akan melempar masalah hal-hal ini kepada mereka. Saya akan bertanya. Saya mungkin akan sharing di sana. Ini loh, wah suasana ini enak ya. Gimana kalau mungkin seperti itu. Saya akan hati dan mungkin akan mendengar apa yang memang menjadi isi hati mereka juga. Atau mungkin ada yang tidak senang alasannya apa. Yang paling banyak itu merasa pesimis itu mungkin karena mereka lihat usaha-usaha mereka selama ini tuh kayak aja tidak berjalan maksimal. Ini yang harus saya lakukan. Oh iya, ya jadi sebenarnya Ibu sudah ada pikiran nih, rencana untuk bagaimana mendekatkan kebersamaan itu ya Bu ya, musim durian. Iya, bagus juga Bu untuk sesuai dengan konteks terkini kan Bu ya. Iya. Ya, sebenarnya itu juga Ibu sudah melakukan bagian dari restitusi kepada rekan-rekan Ibu. Iya, baik sekali Ibu. Nah, untuk terkait dengan pembuatan perubahan paradigma mindset mereka itu untuk agar nanti budaya positif itu dapat menjadi ciri khasnya dari Ibu nih, adakah dukungan-dukungan yang Ibu perlukan untuk mencapai hal yang Ibu maksud itu Ibu ya? Pertama adalah dari pemimpin, dari kepala sekolah. Beliau sangat welcome, sangat terbuka, memberikan ruang, memberikan waktu dan mendukung secara luar biasa. Kemudian dukungan juga dari teman-teman serumpun. Oh iya. Ini kan kita udah ada teman-teman serumpun biasanya yang nanti yang sudah bisa bermitra, artinya sudah menangkap apa yang ada di pikiran saya, mungkin itu yang nanti yang menjadi pendekatan saya mereka. Kemudian ada beberapa orang yang biasanya kan tidak terlalu merespon. Iya. Kita semua sudah terjun, 2-3 guru yang belum, pasti itu menjadi fokus anak-anak juga kan. Benar Bu. Itu yang menjadi yang tadi saya katakan tadi. Tapi terima kasih, saya juga udah agar untuk agar nanti aksi-aksi Ibu ini dari dukungan-dukungan yang Ibu rasa perlu untuk Ibu dapatkan nanti ke depannya, dan juga bagaimana rencana Ibu untuk menjalin kebersamaan itu Bu, agar nantinya juga pada saat
kegiatan untuk menggali informasi dari kebersamaan, misalnya tadi makan duren secara bersama-sama Bu. Jadi setidaknya harus ada apa yang ingin Ibu dapatkan begitu dari pertemuan yang Ibu laksanakan dengan rekan-rekan guru, ataupun nanti bisa berimbas kepada siswa-siswa dan juga sekolah. Nah, adakah komitmen nanti Bu yang Ibu dapatkan dari pertemuan Ibu nantinya? Oh, ini luar biasa. Pak, ya, komitmen seperti yang juga buat keyakinan Oh, asli di pohon duren bahwa oh, ini loh, siap, siap. ini yang akan kita lakukan, bahwa kebersihan waktu, salaman, gimana tanpa menghukum, tetapi uh, saya akan bawa lebih banyak kepada keyakinan kelas, sistem keyakinan kelas, nilai-nilai yang didapat, yang dipinjam apa yang mungkin kita harus berikan kepada anak-anak kita, itu yang terus saya akan mendengar masukan-masukan mereka dan kita akan berkolaborasi nantinya. Ya, ya. Oh, wah, sangat super sekali ya Bu ya pemikiran Ibu terkait hal ini. Eh, jadi untuk agar lebih pemikiran Ibu ini bisa cepat terrealisasikan, kira-kira kapan Ibu ingin mengatur dari rencana aksi Ibu ini, Bu? Udah berjalan, aksi-aksi ini udah berjalan, tapi kan belum maksimal. Iya. Nah, saya ingin supaya nanti ini kan udah ujian, kemudian nanti masuk itu udah libur puasa lagi, kemudian kepala puasa libur semester. Yang saya ingin supaya nanti supaya sistem ini bisa berjalan, anak-anak kelas 10 yang masuk kita udah mulai dengan mereka. Dan itu kan mereka udah ini dengan mereka sudah bisa dapat budaya positif itu diberikan oleh guru-guru, oleh rekan-rekan guru. Nah, yang saya akan siapkan adalah guru-gurunya. Saya akan siapkan mulai dari sebenarnya sudah untuk evaluasi kemungkinan, ya saya akan evaluasi minggu depan mungkin ya Ibu ya, saya akan mengevaluasi mereka. Kemudian kita akan jalan awal semester depan, kita udah mulai budaya itu, kita mulai tanam kepada anak-anak seperti itu. Oh iya, 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 iya. Semoga saja nanti ya Bu, saya doakan ya Bu ya, semoga berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Nah, saya juga nanti merasa tertarik nih ke depannya nanti. Wah, hasilnya bagaimana ya yang setelah Ibu Susan sudah menerapkannya, itu apa nanti yang akan didapatkan begitu. Semoga nanti kita akan terus berbagi Bu terkait dengan ini. Saya akan tunggu hasil dari apa yang menjadi rencana Ibu ke depannya. Semoga kita tetap saling berbagi Bu. Saya juga merasa tertarik dengan apa yang dibicarakan hari ini. Jadi sampai tidak terasa ya Bu ya, percakapan singkat kita sudah sampai pada penghujungnya. Apa yang Ibu rasakan dari sesi coaching kali ini Bu? Saya rasa lega. Saya rasa kemudian ada orang yang membuka paradigma saya bahwa sebenarnya ada cara. Iya. Kolaborasi, yang gimana membangun keyakinan di antara guru rekan sejawat, itu juga keyakinan itu yang tadi itu yang saya kembali misalkan aku gitu. Iya, oh iya, oke, tetap semangat terus Ibu Susan, tetap semangat berbagi. Semoga dimulai dari Ibu sudah bergerak dan sudah tergerak dan sudah bergerak nih, sudah mulai menggerakkan. Semoga akan berdampak pada hal yang positif nantinya. Kita akan bertemu lagi nanti Bu Susan. Terima kasih juga atas waktunya hari ini. Ya, sampai nanti Bu Susan. Terima kasih. Sore. Sore Ya. Ibu.